Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu pesan penting dan berkah di bulan Ramadan. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu ada pesan penting apa dan ada berkah apa di bulan Ramadan ini, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang ada 4 buah deck kartu. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan langsung bacakan. Oke, kita mulai ya. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Oke, kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri ya. Kita akan urut, kita mulai dari yang pilih deck yang paling kiri. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Kembali tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Sekali lagi ya, fokus. Tanyakan dalam hati pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu. Kartu yang pertama adalah kartu Hermit. Kartu ini bercerita tentang tuntunan dan bantuan yang diberikan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam hidup kita mengeluh. Kenapa hidupku begini? Kenapa tidak ada seorang pun yang membantu aku? Kenapa, dan kenapa? Namun jika kita mau jernih khususnya di bulan ini ya para sahabat, seringkali pertolongan itu selalu diberikan pada kita. Hanya saja kadang kita kurang untuk jernih melihat dan kadang kurang untuk bersyukur. Kartu Hermit ini mengingatkan kita bahwa beliau itu tidak tutup mata. Beliau tidak pernah memberikan kita cobaan melebihi kemampuan kita. Hanya saja kadang kita lupa untuk bersyukur bahwa di masa-masa paling berat dalam hidup kita, bantuan itu selalu diberikan. Mungkin dari orang yang bukan orang yang kita kenal. Mungkin bukan dari orang terdekat, mungkin bukan dari keluarga atau saudara. Tapi bantuan itu selalu ada. Selalu membantu kita. Mungkin bantuan itu bukan seperti yang kita mau. Tapi bantuan itu adalah bantuan yang paling kita butuhkan di saat tersebut ya. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune ya. Kartu ini bercerita tentang naik dan turunnya kehidupan. Kita diingatkan, khususnya di bulan ini. Hidup itu tidak selamanya di atas. Hidup juga tidak selamanya di bawah. Perputaran hidup adalah naik dan turunnya kehidupan. Saat kita sedang berada di atas, ingat untuk tidak tinggi hati atau sombong. Ingat untuk tetap memberi dan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Ingat untuk punya pandangan yang jauh ke depan. Namun saat hidup kita sedang di bawah, ingat untuk tidak kehilangan keberanian. Karena seringkali saat orang jatuh ke kondisi terpuruk, mereka kehilangan keberaniannya. Mereka takut menjadi diri mereka yang apa adanya. Mereka mulai mengekor mengikuti orang lain. Oleh karena itu, para sahabat diingatkan saat jatuh di bawah, tetap selama prinsip yang kamu pegang benar, selama keyakinan yang kamu pegang baik, biarpun posisi kamu sedang di bawah, jaga hal itu selalu. Kemudian jangan juga kehilangan keuletan dan keyakinan bahwa suatu saat hidup kamu akan naik kembali ke atas ya. Selanjutnya pesan yang ketiga. Ini adalah tentang satu pedang atau Ace of Swords. Dalam kehidupan, hal yang paling penting harus kamu ingat adalah jangan pernah berhenti untuk mau belajar. Kehidupan ini sudah menyediakan begitu banyak hal yang bisa kamu pelajari untuk membuat hidupmu lebih baik.
Namun seringkali kita terlalu malas untuk mau belajar. Kita hanya sibuk untuk meminta, tapi kita nggak mau belajar untuk mewujudkan. Oleh karena itu saat kartu satu pedang muncul kita diingatkan, belajarlah dulu caranya, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau ya. Selanjutnya kita akan menuju ke deck yang kedua. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Kembali tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Oke, taruh tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu 4 pedang ya. Kartu ini bercerita tentang masalah-masalah lama yang mungkin muncul di bulan ini. Dulu mungkin pernah ada hal-hal yang kamu hindari, pernah ada problem-problem yang kamu abaikan, kamu anggap selesai, namun sebelumnya belum selesai. Di bulan ini, mungkin saja hal ini berulang. Dengan orang lain, bisa dengan sahabat, bisa dengan keluarga. Di bulan ini mungkin problem yang sama akan muncul. Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berhenti menghindari. Kesempatan untuk menyelesaikan problem ini, hadapi. Di bulan ini kamu diberikan kesempatan untuk menghadapi apa yang seharusnya kamu hadapi dulu. Dan di sini di kartu 4 pedang juga ada simbol, juga ada pesan, juga ada cerita. Bahwa sebenarnya kamu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menghadapi hal ini. Hanya saja kamu dulu memilih untuk menghindari. Maka di bulan ini untuk problem lama yang muncul, hadapi, jangan dihindari karena ini akan bisa selesai ya. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu The Fool. Kartu ini bercerita tentang menikmati momen-momen di bulan ini, mulai dari momen yang terkecil yang paling sederhana terhadap kegiatan yang kamu lakukan, terhadap orang terdekat yang kamu lakukan. Nikmati hal tersebut. Belajar untuk merayakan, belajar untuk bersyukur dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Karena dengan begitu, dengan mensyukuri hal yang paling kecil sekalipun, maka hal-hal besar nantinya akan kamu dapatkan ya. Kemudian kartu yang ketiga ini adalah cerita tentang akhir suatu fase lama dan awal suatu fase baru. Di bulan ini jika kamu bisa menyelesaikan perjalanan kamu di bulan ini dengan baik, maka nantinya hasil yang luar biasa juga akan kamu dapatkan untuk menuju ke arah pencapaian yang lebih baik. Belajar bersabar, karena dengan bersabar kamu akan mengenal bahwa ternyata dengan kamu belajar bersabar ada begitu banyak problem yang sebenarnya nggak butuh untuk sampai muncul. Dengan kamu bisa belajar menguasai diri, ada banyak sekali peluang-peluang yang seharusnya dulu bisa kamu dapatkan, akhirnya dulu mungkin terlewat. Nah, di kesempatan ini belajar untuk bersabar, lewati bulan ini dengan kesabaran yang baik ya, dan pelajari tiap momen, tiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya kita akan menuju ke dek kartu yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Kembali tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Kita taruhku tebar kartunya. Taruhku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Wands. Ini adalah tentang hal-hal yang dulu ingin kamu lakukan, tapi karena satu atau lain hal ini akhirnya kamu tunda-tunda. Di bulan ini kamu mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal yang sudah kamu tunda lama. Hal ini bisa saja mulai dari mengunjungi keluarga, mengunjungi saudara, atau berbagi, memberi suatu hal positif. Suatu hal yang sebenarnya benar-benar ingin kamu lakukan, hal baik yang sudah lama ingin kamu lakukan, mungkin tentang memberi kepada seseorang, mungkin membantu seseorang, mungkin menghubungi seseorang, atau mungkin menyelesaikan hal dengan seseorang. Ini sudah lama ingin kamu lakukan tapi tertunda. Di bulan ini kamu punya kesempatan untuk bisa sesegera mungkin melakukan hal ini ya. Kemudian pesan yang kedua,
Inilah tentang Page of Cups. Cerita tentang tawaran sebuah hubungan. Cerita tentang bagaimana hubungan yang ada dulu saat ini bisa membantu kamu menyelesaikan hal-hal yang mungkin terjadi. Jika di masa lalu pernah ada sahabat yang mungkin pernah membutuhkan bantuan kamu dan kamu sudah membantu dia di bulan ini bisa saja ada beberapa momen-momen yang kamu membutuhkan bantuan juga dari dia. Jangan pernah ragu untuk menghubungi. Atau di sisi yang lain, mungkin pernah ada masa dulu seorang sahabat pernah membutuhkan bantuan kamu dan kamu membantu dia. Nah, ini sekarang yang sebaliknya. Dia dulu pernah membutuhkan bantuan kamu, kemudian kamu membantu dia, dan sekarang di masa ini bisa saja kembali lagi dia membutuhkan bantuan kamu. Oleh karena dulu kamu pernah bantu dia, maka nggak ada salahnya di bulan ini manfaatkan kesempatan ini. Berikan bantuan yang memang dia butuhkan ya. Kemudian pesan yang ketiga. Ini adalah kartu yang sama seperti deck sebelumnya. Ini tentang menikmati hidup the full ya. Tentang berani. Jadi di bulan ini adalah suatu momen di mana nikmatilah dari hal-hal paling kecil sekalipun, syukurilah mulai dari hal-hal paling kecil sekalipun. Karena dengan begitu, dengan kamu bisa bersyukur dari hal yang paling kecil sekalipun, maka hal-hal besar nantinya akan bisa kamu dapatkan ya. Kita akan lanjutkan pesan dari deck yang keempat ya. Kembali sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Kembali tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Pesan penting dan berkah di bulan Ramadan untukku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu Strength. Inilah tentang kesabaran ya. Kartu Strength ini bercerita tentang sabar yang tidak ada batasnya. Karena saat kita masih punya batas kesabaran kita itu bukan sabar, itu hanya menahan saja. Di bulan ini pesan penting untuk para sahabat diingatkan untuk belajar bersabar yang tanpa batas. Dengan belajar sebuah kesabaran ini dan bisa melalui bulan ini dengan penuh kesabaran, maka peluang-peluang besar akan kamu dapatkan di kemudian hari. Harapan-harapan besar yang dulunya mungkin ingin kamu wujudkan, tapi karena kamu kurang sabar dan dulu tidak terwujud, di bulan ini kesempatan terwujudnya besar. Jadi ini adalah tentang sebuah kesabaran. Jadi di bulan ini belajar makna sabar yang sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kartu 6 tongkat ya. Di awal diingatkan tentang belajar kesabaran menghadapi tiap peristiwa yang mungkin hal yang orang kaku atau keras sama kamu, merasa kamu balas dengan sabar. Dengan begitu di bulan ini adalah bulan di mana lingkungan kamu akan mendukung tiap pilihan hidup kamu. Jadi dengan kamu bisa melakukan perbuatan yang sabar dengan maka di bulan ini hal-hal yang ingin kamu wujudkan yang sebelumnya mungkin lingkungan sekeliling kurang mendukung kamu, di bulan ini mereka akan bisa menjadi pendukung kamu. Karena di kartu 6 tongkatnya adalah sebuah kartu kemenangan yang didukung oleh banyak orang ya. Kemudian pesan yang ketiga, ini adalah tentang Knave of Pentacle atau Page of Pentacle. Jika ada ide-ide yang selama ini hanya menghuni pikiran kamu dan tidak pernah kamu wujudkan, di bulan ini mulai. Ambil waktu, wujudkan. Mungkin hanya sebagian kecil dari hal besar yang ingin kamu lakukan. Tapi paling tidak sudah kamu lakukan, bukan hanya kamu simpan di pikiran kamu. Jadi di bulan ini ada kesempatan saat kamu punya ide-ide yang selama ini hanya menghuni pikiran kamu, tapi tidak pernah kamu wujudkan, maka di bulan ini mulailah wujudkan. Bahkan jika itu hanya hal kecil yang bisa kamu wujudkan dari ide besar kamu, cukup tetap lakukan. Dengan hal kecil ini nantinya ide besar ini akan bisa terwujud ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.